Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Fauzi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan spoiler film donghua terbaru yang berjudul Fearless Battle Spirit. Kemudian Xiao Zhong muncul. Namun sebenarnya Xiao Zhong ini bernama asli Long Hu. Oleh karena itu, mulai saat ini Xiao Zhong kita panggil Long Hu saja ya guys ya. Ketika datang, Long Hu sangat senang. Dia berkata, "Kinan, akhirnya aku berhasil menyempurnakan mayat naga itu kali ini aku." Namun sebelum kata-kata Long Hu selesai, tiba-tiba tatapan Long Hu menjadi sangat marah ketika melihat Putri Miao Miao terluka dan tak sadarkan diri. Long Hu langsung memarahi Kinan dan berkata, "Kinan, apa yang terjadi? Kenapa Putri Miao Miao? Kenapa dia bisa terluka parah seperti ini?" Kinan langsung menjawab bahwa ini semua adalah salahku. Mendengar itu Long Hu pun menjadi sangat marah. Dia berkata, "Kinan, apakah kamu pikir dengan identitas Putri Miao Miao dia perlu mengikutimu? Dia tinggal bersamamu hanya untuk membantumu, tetapi dia malah selalu menderita karenamu." Di sini Long Hu benar-benar marah. Namun hal itu malah membuat kita bertanya-tanya, sebenarnya apa identitas asli dari Putri Miao Miao? Namun saat ini masih belum terungkap. Akan tetapi sepertinya identitas Putri Miao Miao ini sungguh luar biasa. Di sini Long Hu menjadi semakin marah karena dia sebelumnya mendengar rumor bahwa Kinan dikalahkan oleh Xiao Zhong Huang hanya dengan satu serangan saja. Namun di saat kemarahan Long Hu semakin memuncak, tiba-tiba Putri Miao Miao tersadar. Putri Miao Miao langsung menghentikan Long Hu. Putri Miao Miao berkata, "Long Hu, memangnya siapa kamu? Berani sekali kamu memarahi Kinan. Dan juga Xiao Zhong Huang itu tidak berhasil mengalahkan Kinan. Long Hu, kamu pergilah dari sini." Mendengar Putri Miao Miao yang baru saja tersadar, tetapi langsung mengusir dirinya dari sini, membuat Long Hu tidak menyangka. Padahal sebelumnya dirinya membela Putri Miao Miao. Saking tidak menyangkanya, Long Hu seperti seolah-olah disambar petir. Kemudian Putri Miao Miao berkata kepada Kinan untuk jangan memasukkan perkataan Long Hu ke dalam hati. "Karena aku baik-baik saja, aku hanya butuh lebih banyak waktu untuk beristirahat. Dan juga jangan pernah berpikir untuk membalas dendam untukku, karena aku akan membalas dendamku dengan tanganku sendiri." Setelah mengatakan itu dengan susah payah, Putri Miao Miao nampak tidak sadarkan diri lagi. Melihat wanita yang selama ini menemani dirinya menjadi seperti itu, membuat kemarahan Kinan tidak bisa dibendung lagi. Akhirnya Kinan berjalan keluar dan berkata dengan niat membunuh, "Semuanya tolong rawat Putri Miao Miao baik-baik karena aku punya sesuatu yang harus kulakukan." Scene berpindah ke tanah suci Peiyang. Terlihat Yin Xuanlong dan satu murid lainnya sedang berbincang-bincang. Mereka juga telah mendengar kabar bahwa Kinan dikalahkan hanya dengan satu serangan oleh Xiao Zhong Huang. Namun di sini Yin Xuanlong tidak percaya bahwa Kinan dikalahkan hanya dengan satu serangan oleh Xiao Zhong Huang. Namun di saat itu suara gemuruh tiba-tiba bergema di luar tanah suci Peiyang. Si murid yang sedang bersama Yin Xuanlong menyadari bahwa seseorang sedang mendobrak formasi pelindung tanah suci Peiyang. Namun murid itu mencibir. Dirinya mengetahui bahwa formasi pelindung kota suci Peiyang ini bukanlah kaleng-kaleng. Tidak sembarang orang yang bisa memasukinya. Akan tetapi suara ledakan tiba-tiba bergema, yang artinya orang tersebut telah berhasil menerobos formasi pelindung tanah suci Peiyang. Kemudian Yin Xuanlong memfokuskan tatapannya dan menyadari bahwa orang itu adalah Kinan. Setelah menghancurkan formasi pelindung tanah suci Peiyang, Kinan langsung berteriak ke arah bangunan tanah suci Peiyang, "Keluar kalian anjing-anjing Peiyang!" Kemudian Yang Peng langsung muncul. Dia berkata,
"Bocah, berani sekali kamu datang ke pintu neraka. Matilah!" Setelah mengatakan itu, Yang Peng langsung melancarkan serangan telapak tangan besar ke arah Qinan. Akan tetapi sebuah serangan tiba-tiba melesat dan langsung menghancurkan telapak tangan besar itu. Yang Peng langsung terkejut dan menyadari bahwa orang yang mengambil tindakan itu adalah Tang Qingsan. Melihat Yang Peng, Tang Qingsan berkata, "Yang Peng, dulu kamu menjebakku dan sekarang kamu ingin menikam muridku dari belakang. Aku pasti akan membersihkan kotak Peiyang ini untuk menyelesaikan dendam lama di antara kita." Namun kemudian penguasa tanah suci Peiyang tiba-tiba saja muncul. Dia berkata, "Beraninya kalian bertindak liar di tanah suci Peiyangku." Melihat kedatangan dari Tuan Suci Peiyang membuat semua orang bersorak kegirangan. Sementara Tuan Suci Peiyang langsung melancarkan serangannya ke arah Tang Qingsan seraya berkata, "Tang Qingsan, karena kamu sudah datang sendiri ke sini, maka aku akan membunuhmu dengan cepat." Serangan Tuan Suci Peiyang melesat menerjang ke arah Tang Qingsan. Namun sebelum serangan itu mendarat, tiba-tiba serangan lainnya muncul dan langsung memblokir serangan dari Tuan Suci Peiyang. Dan ternyata itu adalah Tuan Suci Qinglong. Melihat kedatangan dari Tuan Suci Qinglong membuat ekspresi Tuan Suci Peiyang berubah. Dia berkata, "Jika kita berdua benar-benar bertarung, maka itu tidak akan baik untuk kedua tanah suci kita. Kenapa tidak menunggu sampai lautan kematian terbuka, kemudian membiarkan para murid dari dua daratan suci kita untuk saling bertarung?" Mendengar itu, Tuan Suci Qinglong setuju dengan apa yang dikatakan oleh Tuan Suci Peiyang. Meskipun mereka berdua tidak bisa saling bertarung, akan tetapi mereka berdua bisa membiarkan para muridnya untuk saling bertarung satu sama lain. Segera Tuan Suci Qinglong menyuruh Qinan untuk maju dan kasih paham kekuatanmu kepada semua murid dari tanah suci Peiyang. Mendengar itu dengan senyuman dingin, Qinan melangkah maju dan berkata, "Xiao Zhonghuang dan Jiang Bilan, kenapa kalian berdua tidak keluar dan mati di tanganku?" Namun murid lainnya berkata bahwa saudara Xiao Zhonghuang sedang berlatih di tempat rahasia. Namun bahkan jika Xiao Zhonghuang tidak ada di sini, tanah suci Peiyang kami bukanlah tempat di mana kamu bisa bertindak liar. Segera salah satu murid yang bernama Yang Xixiong langsung merilis martial spiritnya dan akan menyerang Qinan. Akan tetapi sebelum Yang Xixiong bisa melancarkan serangan, tiba-tiba Qinan lebih dulu melancarkan serangannya dan langsung menghantam murid tersebut sehingga terhempas beberapa meter jauhnya ke belakang sebelum akhirnya menghantam sebuah pohon dengan keras. Melihat Yang Xixiong yang sebenarnya adalah kultivator di ranah martial emperor tingkat 1, akan tetapi dengan mudah dikalahkan oleh Qinan, membuat semua murid lainnya nampak terkejut, tidak menyangka dan merasa mustahil. Melihat kekuatan Qinan yang begitu mendominasi, Tuan Suci Peiyang langsung menyadari bahwa kekuatan bertarung Qinan itu setidaknya setara dengan martial dominator tingkat 3. Dan sebuah kemungkinan tiba-tiba terlintas di benak Tuan Suci Peiyang. Mungkinkah yang dikatakan oleh Xiao Zhonghuang yang berhasil mengalahkan Qinan hanya dengan satu serangan itu adalah bohong? Sementara Qinan dia terus meraung untuk meminta agar Xiao Zhonghuang dan Jiang Bilan keluar. Akan tetapi mereka berdua tidak pernah keluar, sehingga Qinan untuk melampiaskan amarahnya dia lalu menyerang semua murid tanah suci Peiyang. Kemudian Nona Jiang Bilan keluar. Begitu muncul Nona Jiang Bilan langsung mengajak semua murid dari tanah suci Peiyang untuk bekerja sama. Karena dirinya memiliki sebuah rencana. Segera semua orang pun setuju dan Nona Jiang Bilan memimpin semua murid langsung merilis sebuah formasi yang disebut formasi 4 lapis tembakan penghancur dan menyerang secara bersamaan ke arah Qinan. Melihat itu, Qinan hanya tersenyum tipis dan berkata, "Ingin membunuhku hanya dengan formasi kecil ini, konyol. Tetapi ini bagus juga, karena kalian semua maju secara bersamaan.
maka ini akan memudahkan diriku untuk menyingkirkan kalian semua secara sekaligus. Pada akhirnya, Qinan berhasil memblokir serangan gabungan dari seluruh murid Tanah Suci Peiyang, dan lalu Qinan melayangkan tinju ke arah wajah Nona Jiang Bilan, sehingga membuat Nona Jiang Bilan pun tersungkur ke belakang dan jatuh dengan keras ke tanah. Dikarenakan Qinan sudah sangat kesal sekali terhadap wanita ini, Qinan akan membunuhnya sekarang. Melihat itu, Tuan Suci Peiyang langsung meminta Qinan untuk berhenti. Akan tetapi dia tidak bisa mengambil tindakan karena Tang Qingsan dan Tuan Suci Qinglong menghentikannya. Namun sebelum serangan Qinan bisa menyentuh Nona Jiang Bilan, tiba-tiba ya, tiba-tiba seorang pria parubaya muncul. Diketahui pria parubaya ini merupakan patriark sekte dari sekte Wan Daoshan. Yang Peng langsung memperkenalkan kepada semua murid Tanah Suci Peiyang bahwa patriark sekte Wan Daoshan ini adalah salah satu master 4 elemen di benua timur, dan dirinya juga menjabat sebagai penatua tertinggi di Tanah Suci Peiyang. Segera semua murid Tanah Suci Peiyang pun segera memberi hormat kepada penatua tertinggi Tanah Suci Peiyang. Di lain sisi, Qinan menyadari bahwa ketika penatua tertinggi ini muncul, tubuhnya tiba-tiba tidak bisa bergerak, sehingga serangan Qinan pun terhenti dan tidak bisa menghantam Nona Jiang Bilan. Penatua tertinggi itu langsung berkata kepada Qinan dan menawari Qinan untuk bergabung ke sektenya dan meninggalkan Tanah Suci Qinglong. Dan jika Qinan melakukan itu, maka diriku akan mengampuni semua kesalahanmu. Namun jelas saja Qinan langsung menolak mentah-mentah tawaran dari penatua tertinggi itu. Dan di saat yang sama, Qinan menyadari bahwa penatua tertinggi inilah yang telah mengunci tubuhnya. Menerima penolakan dari Qinan membuat penatua tertinggi itu menjadi sangat marah dan lalu akan melancarkan serangan untuk membunuh Qinan. Akan tetapi Tuan Suci Qinglong langsung angkat bicara. Kamu hanyalah klon, tetapi kamu berani macam-macam di sini. Setelah Tuan Suci Qinglong mengambil tindakan, akhirnya Qinan pun terlepas dari penguncian penatua tertinggi dan tubuhnya kembali bisa bergerak. Dan lalu Qinan pun melancarkan serangannya kepada Nona Jiang Bilan, sehingga membuat Nona Jiang Bilan pun terluka sangat parah. 此乃上者庇护，如何才行？我的身体这么多，难不成就是这种东西？区区一个下狱天君啊！你，行。Melihat Qinan yang masih berani melakukan tindakan bahkan setelah kedatangannya membuat penatua tertinggi itu menjadi sangat marah. Akan tetapi Tang Qingsan dan Tuan Suci Qinglong langsung muncul di depan Qinan. Mereka berdua berkata, Qinan, kamu telah memporak-porandakan semua murid kebanggaan dari Tanah Suci Peiyang itu. Itu seharusnya sudah mengobati sedikit kemarahanmu. Qinan, sekarang kamu kembalilah terlebih dahulu ke Tanah Suci Qinglong dan serahkan sisanya kepada kami. Sehingga kemudian Qinan pun segera kembali ke Tanah Suci Qinglong. Namun di saat yang sama, Tang Qingsan dan Tuan Suci Qinglong juga tidak melanjutkan. Kemudian mereka kembali ke Tanah Suci Qinglong. Setelah sampai di Tanah Suci Qinglong, Putri Miao Miao yang sudah tersadar pun langsung saja memarahi dan menjewer telinga Qinan. Apakah kamu tidak mau mendengarkanku lagi? Berani-beraninya kamu pergi ke Tanah Suci Peiyang dan memprovokasi banyak orang. Di saat yang sama, Putri Miao Miao juga memarahi Tang Qingsan dan juga Tuan Suci Qinglong. Kalian berdua sudah tua, Qinan ini masih belum mengerti apa-apa, tetapi kenapa kalian berdua malah ikut-ikutan menggila bersamanya? Dimarahi oleh Putri Miao Miao, Tuan Suci Qinglong dan Tang Qingsan tidak bisa berkata apa-apa. Mereka berdua hanya berkata kepada Qinan untuk bersiap-siap mengikuti kompetisi di Lautan Kematian. Gunakan waktu yang tersisa beberapa bulan ini untuk meningkatkan kultivasimu. Sementara kami berdua akan pergi dulu dari sini. Setelah itu Tang Qingsan dan Tuan Suci Qinglong dengan cepat pergi dari sana.
Hal itu membuat Putri Miao Miao berkata, apakah aku semenakutkan itu sehingga mereka berdua kabur dengan cepat sekali? Sementara Qinan dia meminta izin kepada Putri Miao Miao untuk berlatih terlebih dahulu. Putri Miao Miao cepat sembuh ya. Setelah mengatakan itu, Qinan pun akan segera pergi. Namun sebelum pergi, Putri Miao Miao berkata, Qinan, sudah kubilang aku akan membalaskan dendamku dengan tanganku sendiri. Kamu tidak perlu membalas dendam untukku. Oke guys, spoilernya udah bersambung. Gimana, seru gak tuh? Lanjut gak nih? Tapi Mimin ingatkan bahwa ini adalah spoiler, yang mana film aslinya belum rilis. Namun untuk jalan cerita, Mimin yakin 90% akan sama dengan filmnya yang nanti rilis. Namun mungkin ya beberapa adegan akan sedikit diubah sih guys, tapi gak ngaruh. Namun untuk kesesuaian episode, sepertinya akan sedikit melenceng karena jalan cerita versi filmnya cukup lambat dibanding spoilernya. Jadi kalau kalian ingin lanjut spoilernya, silahkan komen guys. Oke, mungkin itu aja. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.